Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Jahanam? Apa ya jahanam? Hari ini gue mau cerita tentang suatu negeri yang kondisi rakyatnya makin kurus. Kenapa sampai hari ini DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya, tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dari ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini benar-benar kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau enggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job Mr. DIY. Proud of you. Nah, ini perlu dicontoh sebenarnya guys. Perlu dicontoh. Ini Mr. DIY ini kan sudah buka di Indonesia. Udah lama. Yang pernah gue bahas kan viral tuh di Indonesia. Katanya ini perusahaan milik Indonesia. Ternyata guys, setelah gue cari-cari kan ternyata milik Malaysia gitu. Milik orang Malaysia gitu kan. Gue ketawa pas denger berita itu kan udah viral banget di Indonesia tuh guys. Iya, sekarang viral lagi nih karena Mr. DIY ini mencari pekerja dan cara cari pekerjanya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia guys gitu. Jadi lain sendiri nih. Udah ijazah nggak seberapa diperlukan, nggak terlalu diutamakan. Yang diutamakan kemauan dan skill. Terus jelas gitu, gajinya jelas, kalau ada OT itu jelas. Seperti ini sebenarnya. Ini perlu dicontoh. Perusahaan dari Malaysia ini memberikan contoh yang baik untuk kita sebenarnya. Kalau masih kita nggak berpikir lagi, nggak melek lagi, keterlaluan tuh. Bener nggak sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Jahanam? Apa ya jahanam? Ada 60% dari 148.000 SD di Indonesia statusnya rusak. Ya, ada 48% dari
Dari 42.000 SMP di Indonesia statusnya rusak. Dan ada 35% ya dari 28.000 SMA garis miring SMK juga statusnya rusak. Baik. Kita bayangkan ketika saya bilang rusak, ini sampai anak-anak itu nggak bisa ke toilet loh, nggak bisa ke toilet. Orang normal dalam pertumbuhan Baik. aktif itu 2 jam sekali idealnya pergi ke toilet. Kalau di sekolah gua guys, di sekolah gua ya, sampai sekarang tuh nggak ada toiletnya. Sampai sekarang nggak ada toiletnya. Dari dulu gue sekolah itu memang nggak ada, dan sekarang sampai sekarang tuh memang nggak ada. Sampai sekarang tuh nggak ada. Bener. Jadi bukan rusak ya, bukan rusak, tapi memang nggak ada. Memang nggak ada. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Jadi kalau kita mau kencing, ya, mau kencing, mau buang air kecil gitu, ya udah di pinggir-pinggir gitu, pinggir-pinggir sekolah gitu. Iya benar, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini gue berkata jujur aja gitu. Emang kenyataannya seperti itu. Mau gimana lagi guys? Masa iya sekolahnya mau diruqyah? Nggak mungkin dong ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Hari ini gue mau Ini dia, cerita guys. tentang suatu negeri yang kondisi rakyatnya makin kurus tapi pejabatnya makin gemuk. Oh. Negeri ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, Oke. tapi pendapatan terbesarnya dari pajak. Di negeri ini nyari kerja sulit, mau usaha dipersulit. Giliran mau kerja di luar negeri dipertanyakan kecintaannya terhadap negeri ini. Di negeri ini pendidikan nomor 2, nomor satunya makan gratis dan investasi. Pokoknya apapun yang mereka lakukan pasti benar. Apapun kritik kita pasti salah. Jadi teman-teman, apapun yang mereka lakukan dan apapun yang kita rasakan saat ini, cuman ada satu kata. Di semua negara yang mau maju itu pasti yang didahulukan itu adalah pendidikan. Contohnya di Malaysia. Malaysia ini menggenjot pendidikannya dari 20-25 tahun yang lalu. Menggenjot pendidikannya sangat luar biasa. Kerajaan menginvestasikan ke pendidikan itu sangat luar biasa gitu, demi memajukan pendidikannya. Alhasil apa? Masyarakatnya semua berpendidikan, masyarakatnya semua cerdas, semua IQ-nya di atas rata-rata. Akhirnya apa? Malaysia menjadi negara seperti ini sekarang. Jauh dari level kita guys gitu. Di kita, pemerintah kita itu dari dahulu itu sangat sulit untuk menginvestasikan pendidikan, untuk menginvestasikan ke pendidikan, mengutamakan pendidikan itu sangat sulit, mengutamakan program-program lainnya gitu. Karena yang dalam pikiran mereka gimana caranya pemimpinnya atau presidennya itu gua kepilih lagi nih jadi presiden gitu. Yang dia dalam otaknya gitu, bukan memikirkan gimana bangsa ini semakin maju. Bukan seperti itu yang dipikirkan. Tapi yang dipikirkan mereka hanyalah pribadi mereka, gimana caranya gua dipilih lagi sama rakyat. Akhirnya dengan cara apa? Ya menyenangkan rakyat dengan cara kasih bansos, makanan gratis, bergizi gratis. Udah, kita disogok dengan itu aja. Dengan Indonesia stagnan di situ aja, nggak maju-maju. Ya karena kita mau disogok kok. Sebenarnya kalau kita mau maju, pendidikan dahulukan. Malaysia udah membuktikan itu semuanya, dan negara-negara lain itu semuanya sudah membuktikan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk didahulukan. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Kenapa sampai Ini hari dia, ini guys. DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan? Karena yang paling ditakuti oleh koruptor adalah memiskinkan. Dia kan berusaha untuk kaya dengan korup karena dia takut miskin kan? Yeah. Balikin aja untuk dimiskinkan. Dan lakukan pembuktian terbalik. Dari mana uang kamu? Sampai hari ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik misalnya. Iya, belum ada. Tapi belum ada itu kan karena nggak berani kan untuk membuat itu semuanya. Kan seperti itu. Kalau benar-benar DPR itu serius, yang perlu diingat oleh DPR, oleh parlemen nih, kalian itu dipilih dan menjadi wakil kami di sana, di parlemen. Seharusnya kalian lebih memikirkan kami daripada harus memikirkan yang lainnya. Toh kalau memang
benar perampasan aset itu, memang benar kita mau membuat Indonesia ini bebas dari korupsi, ya sahkan perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Ngapain kalian takut? Masih nunggu apa? Nunggu kalian kaya gitu, habis kaya baru disahkan undang-undang itu. Atau jangan-jangan emang DPR atau parlemen memang sarangnya korupsi gitu, jadi kalian takut gitu. Apalagi yang mau ditunggu? Apalagi yang mau ditunggu? Sahkan aja. Kalau emang kalian memang betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat. Atau jangan-jangan kalian ini udah dipesan. Atau memang nunggu kaya? Hah? Lucu negeri ini, yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak membela rakyat. Suara aja dilantangkan seakan-akan membela rakyat, tapi hasilnya terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.